Saya Bu rekaman dulu. Kok nggak mau muncul ya? Bentar dari refresh dulu. Kok nggak muncul rekamannya? Oke, udah bisa. Siap. Udah. Siap, udah siap saya. Ya, Ya. silakan Bu Im. Assalamualaikum Bu Ena. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Im? Baik Bu Ena. Saya dengar Bu Ena sekarang mau melakukan proses coaching ya dengan Pak Wawan. Kemudian kira-kira apa yang ingin Bu Ena saya amati di dalam proses coaching tersebut? Ya, Bu Im, yang ingin dikembangkan dalam kompetensi ini tentunya yang paling menarik itu kompetensi kehadiran penuh Bu Im, ya, kehadiran penuh di sini. Oh iya Bu Ena. Baik kalau begitu saya akan mencoba mengobservasi coaching Bu Ena dengan Pak Wawan dan mudah-mudahan saya bisa memberi masukan gitu ya kepada Bu Ena nanti di akhir kegiatan. Silakan Bu Ena, selamat melaksanakan coaching dengan Pak Wawan. Ya, terima kasih Bu Im. Assalamualaikum Pak Wawan. Waalaikumsalam Bunda. Iya, alhamdulillah. Apa kabar Pak Wawan? Alhamdulillah baik Bu. Gimana Ibu hari ini? Ya, alhamdulillah baik. Oh iya, Pak Wawan, sepertinya hari ini kelihatan bahagia sekali Pak Wawan. Ya, karena bisa bertemu dengan Bu Na, bisa Ya, bertemu dengan dengan Bu Bu Ibu. Im. Udah lama tidak gabung-gabung Bu Na. Ya, Pak Wawan, kemarin WA itu katanya ada yang ingin dibicarakan Pak Wawan dengan saya. Kira-kira ingin dibicarakan. Iya Bu Na, betul sekali. Saya ingin berbagi dengan Ibu Nah ya, ingin sengaja ingin ngobrol dengan Bu Nah. Udah lama sekali nggak ngobrol nih dengan Bu Nah.
Jadi, mudah-mudahan bisa meluangkan waktu nih untuk ngobrol, Bun, nah. Iya, terima kasih Pak Wawan. Kira-kira Pak Wawan, yang ingin diobrolkannya apa? Eee, Memang sih sebetulnya, Bu, ada hal-hal yang ingin saya obrolkan memang masalah pekerjaan, Bu. Banyak hal yang mungkin saya ingin bagi dengan Ibu, ya. Ada pekerjaan-pekerjaan yang memang, kadang-kadang membuat saya pusing, membuat saya harus putar otak dan lain-lain, Bu, sehingga butuh energi yang cukup besar nih untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan dalam satu waktu. Apa saja tuh Pak yang pekerjaan apa saja yang membuat Pak Wawan menjadi pusing? Saya kalau ini pekerjaan yang di sekolah ya. Jadi pekerjaan di sekolah itu kan saya mengajar. Kemudian juga saya itu mengurus punya koperasi ya. Saya ketua koperasi sih sebetulnya, Bu. Nah, ya, ketua koperasi. Kemudian saya coba buka usaha yang baru di koperasi itu selain ngurus koperasinya sendiri, yaitu ini air minum, Bu. Jadi di sekolah saya mengelola juga air minum. Kemudian juga kan saya juga ada pekerjaan pasil juga. Kadang-kadang juga ada pekerjaan-pekerjaan yang di luar schedule ya, terutama pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan MGMP atau apapun itu. Sehingga itu dalam satu waktu kadang-kadang berbarengan, Bu. Ya, itu apa saja yang menjadi kendala dari Pak Wawan? Kendala-kendala yang dihadapi Pak Wawan sebagai dari kesibukan-kesibukan atau yang membuat Pak Wawan menjadi pusing itu apa saja kendala-kendalanya? Sebetulnya ada pekerjaan-pekerjaan yang mungkin sedikit terabaikan, Bu. Terutama misalkan dalam mengajar ya, Bu ya. Minggu ini saja saya itu sudah meninggalkan mengajar itu di 2 kelas yang saya ajar di dua pertemuan. Itu yang menjadi tantangan atau menjadi ganjalan dan tantangan buat saya. Padahal saya di semester ini sudah berencana ya, karena semester kemarin di tahun 2023-2024 terus terang saya banyak sekali meninggalkan anak yang sekarang naik ke kelas 8, Bu. Karena itu ada pekerjaan instruktur CPP ya, yang hampir 5 bulan itu terus-terusan banyak sekali. Nah, di tahun ini kebetulan CPP kan tidak ada atau tinggal hanya 1 kali kegiatan barangkali. Sehingga saya ingin menembus dosa sih sebetulnya. Bagaimana saya bisa masuk ke kelas itu dengan baik, tepat waktu, bisa mengenali putra-putri saya di kelas, terutama prioritas sih di anak yang saya jadi wali kelas sih, Bu. Nah, ternyata masih saja saya kadang-kadang harus meninggalkan anak-anak didik saya. Kalau misalkan ada kegiatan MGMP IPA ya, baik itu rayon maupun kabupaten, ada kegiatan rapat, ada kegiatan PHBI lah di sekolah, atau bahkan hari ini saja saya meninggalkan juga 2 kelas itu karena saya harus melakukan supervisi akademis yang saya lakukan. Karena setiap hari saya full ngajarnya dari mulai Senin sampai Jumat. Itu yang menjadi ganjalan-ganjalan dan mungkin istilahnya apa ya? Rasa risih ya di hati saya, Bu. Iya, Pak Wawan, terima kasih. Kalau dilihat dari misalnya ada Pak Wawan itu ada yang terabaikan. Kira-kira dalam pertemuan ini tujuannya apa gitu Pak Wawan? Saya dengan Pak Wawan sebagai coach dan coachee untuk membicarakan masalah atau hal-hal tersebut. Kira-kira
tujuannya apa nih kira-kira yang bisa kita ambil, Pak Wawan? Ya. Tujuan dari Pak Harapan Wawan itu? saya sih dari ketika saya itu berbagi dengan Bu Nuna, mudah-mudahan dengan saya bercerita dan berbagi kepada Bu Nuna, hal-hal yang menjadi kegundahan istilahnya ya Bu ya, kegundahan karena saya mengabaikan juga tugas-tugas pokok karena tugas-tugas tambahan itu jadi sedikit teratasi Bu ya. Jadi bisa mengatasi minimal jadi plong gitu hati saya, dan saya juga bisa mengatasi bagaimana caranya agar tidak mengabaikan juga tugas-tugas pokok gitu. Oke Pak Wawan. Di sini karena banyak hal yang Pak Wawan kerjakan sehingga membuat Pak Wawan menjadi pusing, sehingga banyak pekerjaan yang terabaikan. Kira-kira apa solusinya Pak Wawan? Sejauh ini sih pekerjaan pasif saya kalau misalkan bukan rukol, kemudian bukan elaborasi, bahkan kalau elaborasi kalau dulu saya abaikan juga. Yang kecuali sekarang elaborasi memang saya harus pantau benar ya, karena harus ada laporan kan, sehingga memang elaborasi sekarang jadi prioritas juga. Kemudian biasanya pekerjaan pasil yang lain kayak memeriksa, pekerjaan CGP, kemudian memberi komentar, itu saya simpan terlebih dahulu Bu. Jadi saya gunakan hari Sabtu dan Minggu kalau misalkan mau mengerjakan tugas-tugas CGP. Nah, oh iya juga ada satu tugas lagi sebetulnya yang kadang-kadang dilakukan. Kebetulan sekarang sudah agak berkurang ya. Ini memantau Bu. Jadi saya juga tim pemantau untuk memantau elaborasi pemahaman instruktur Bu. Itu 2 hari ya. Jadi rata-rata 2 hari. Tapi memang kebetulan siang jadwalnya. Jadi tidak terlalu mengganggu aktivitas pembelajaran. Tapi tetap menyita waktu karena dari jam 13 sampai jam 5 sore untuk 2 hari. Oke Pak Wawan, adakah strategi yang Pak Wawan buat dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Pak Wawan itu sendiri? Strateginya apa Pak Wawan? Sebetulnya sudah saya siapkan sih sebetulnya. Yang pertama ya, jadwal saya itu tidak ada yang nyebrang dari jam 12 Bu. Jadi semua jadwal itu dari jam 7 pagi sampai jam 11.20. Jadi tidak ada sama sekali. Jadi pekerjaan pasil mau rukol mau apapun itu tidak mengganggu KBM. Kemudian elaborasi juga sama, tidak mengganggu KBM ya. Karena itu dilaksanakan dari jam 12 sampai jam sore. Paling kalau mau ruang kolaborasi jam 13 saya sudah pulang jam 11.20 ke rumah untuk melaksanakan rukol di rumah. Kemudian pekerjaan pasil saya juga strategi saya lakukan di hari Minggu atau malam atau subuh ya. Jadi biasanya saya itu melaksanakan kegiatannya subuh ketika bangun, seperti upload tugas dan lain itu saya lakukan di aktivitas subuh ya. Jam 3 gitu saya lakukan. Sampai berangkat sekolah misalkan, itu bisa dilakukan sih seperti itu. Jadi strategi yang pertama yang beberapa strategi yang dilakukan itu jadwal di pagi hari semuanya. Kemudian saya gunakan mengerjakan fasilitator itu hari Sabtu rata-rata. Kemudian hal-hal yang lain juga memang pulang dulu ke rumah, kemudian nanti bisa balik lagi ke sekolah. Itu yang saya lakukan untuk sementara Bu. Tapi Iya, kadang-kadang ya gimana Bu? Silakan terus. Ya, tapi kadang-kadang ada ada hal-hal yang di luar itu Bu. Ya. Jadi kalau yang schedule-nya saya bisa atur sendiri, itu saya bisa mengatasi. Tapi kadang-kadang ada hal-hal seperti misalkan kegiatan MGMP ya.
Subrayon, MGMP kabupaten seperti kemarin yang di Arjasari, kemudian di Anima waktu itu. Kemudian ada rapat-rapat di sekolah dan perayaan-perayaan hari besar itu yang membuat kadang-kadang tidak sesuai dengan harapan ya. Ketika saya ingin terusan masuk ke anak atau ke kelas itu tetap harus ditinggalkan juga ternyata. Begitu Pak. Oke Pak Wawan. Menurut Pak Wawan, apa sih ukuran keberhasilan dari apa yang Pak Wawan lakukan gitu ya? Seperti tadi banyak yang kegiatan-kegiatan Pak Wawan lakukan, misalnya ya sebagai fasil, bahkan tadi ada tambahan sebagai pemantau ya. Nah, ukuran-ukuran dari keberhasilan Pak Wawan untuk menghilangkan bukan stres ya, pening atau puyeng gitu ya. Kira-kira apa? Oke, sebenarnya Bu begini Bu, di luar mengajar itu saya anggap tugas tambahan. Jadi di luar mengajar, prioritas saya bagaimana saya bisa memberikan pelayanan terbaik kepada putra-putri saya di kelas. Itu utamanya. Saya akan lepaskan semuanya kalau itu tidak berguna untuk atau mengganggu kelas saya ya, apapun itu ya. Jadi yang membuat saya gundah itu apabila memang saya tidak bisa masuk kelas, minimal saya hello atau saya harus meninggalkan mereka. Itulah yang membuat saya pening, membuat gundah saya. Saya inginnya saya bisa melaksanakan tugas sesuai dengan harapan bisa menemani mereka belajar. Itu seperti itu sih yang membuat kegundahan saya. Berarti Pak Wawan juga sudah masuk di sana, itu sudah dapat mengantisipasi kegundahan-kegundahan ya, misalnya tadi Pak Wawan juga banyak yang bisa dikerjakan ya, misalnya tadi Pak Wawan menyebutkan bisa salah satunya Pak Wawan sendiri menyebutkan subuh bisa mengerjakan tugas-tugas, itu juga termasuk dalam mengantisipasi yang Pak Wawan lakukan. Betul. Nah sekarang apa sih kira-kira komitmen yang Pak Wawan rencanakan dalam aksinya gitu? Aksi misalnya nanti kegiatan setelah ini seperti apa gitu Pak Wawan? Ada hal-hal juga saya itu yang memang sudah dipersiapkan sejak dini ya. Jadi saya itu setiap pertemuan punya LKPD. Jadi ketika misalkan mau bertemunya kapan saja, mau bab mana, itu setiap pertemuan saya punya LKPD. Bahkan ketika mengajar di kelas saya setiap waktu punya menggunakan LKPD. Jadi langkah-langkah strategis yang saya pakai adalah bagaimana mengefektifkan LKPD. Dan LKPD ini ternyata membantu juga ketika saya itu tidak membersamai anak-anak. Nah, kalau misalkan jadwal tersebut memang terschedule dengan baik ya, bukan insidental gitu, kan kadang-kadang ada kegiatan-kegiatan insidental yang harus meninggalkan juga gitu ya. Nah, maka sebetulnya tidak ada masalah. Nah, tapi ketika hal-hal tersebut itu menjadi kegiatan yang mungkin tidak rutin, itulah yang jadi masalah. Seperti misalkan gini, MGMP IPA ya, MGMP IPA itu kan dilaksanakan di hari Kamis ya. Sementara Kamis saya full ngajar, dari sejak dulu itu pasti full ngajar. Jadi ketika kegiatan MGMP itu pasti saya meninggalkan anak. Nah makanya kadang-kadang saya terus menggunakan LKPD atau saya pulang pergi ya. Kalau misalnya kegiatan di sekolah. Nah kemarin 2 minggu yang lalu ya, itu saya sudah melepaskan itu. Jadi saya bercerita kepada teman-teman MGMP IPA bahwa saya banyak pekerjaan, kemudian jadwal saya itu selalu padat, tidak ada hari MGMP, maka saya meminta untuk mereka mengganti saya menjadi ketua MGMP Subrayon. Akhirnya ketua MGMP Subrayon sudah dialih tangankan. Itu juga membuat saya alhamdulillah sudah mengurangi pekerjaan. Tapi ternyata MGMP kabupaten yang narik untuk terus aktif ya, akan dipanggil-panggil dan lain-lain. Ya akhirnya tetap ikut di kabupaten. Hal tersebut mungkin ya, saya juga suka menggunakan strategi minimal ya.
kalaupun saya itu mau pergi kemanapun, saya datang dulu ke sekolah, kalaupun itu jam 6 pagi. Misalkan ada satu orang anak yang baru datang jam 6, maka LKPD tersebut saya serahkan kepada anak, saya jelaskan dulu pekerjaannya seperti apa, baru saya pergi. Jadi setiap waktu kalau misalnya saya pergi, mau jam 6, mau jam setengah 6 atau apapun itu saya lakukan seperti itu. Jadi LKPD ini sangat membantu ketika memang saya tidak bisa menemani mereka belajar, gitu. Oke, Pak Wawan, itu gambaran dari Pak Wawan yang sampaikan itu sebagai suatu komitmen ya, Pak Wawan, Iya, betul. rencana aksi. Nah, Pak Wawan, untuk yang bagian akhir ini, bagaimana kira-kira tindak lanjut dari sesi coaching ini, Pak Wawan? Tindak lanjutnya. Saya akan coba kembali untuk yang pertama tadi ya, betul-betul merancang LKPD dengan baik ya, agar memang LKPD tersebut bisa, kalaupun memang tidak bisa menggantikan ya, minimal bisa mengisi ya kekosongan ketika saya tidak bisa hadir dengan mereka, dan saya bisa membahas LKPD tersebut itu di jam selanjutnya yang memang bisa dilakukan bertemu dengan anaknya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya berusaha untuk tidak mengikuti kegiatan-kegiatan memang yang tidak terlalu penting ya, seperti kegiatan-kegiatan workshop, seminar dan lain itu saya sudah lepaskan. Saya tidak pernah mengikuti. Kalaupun ada yang manggil, saya serahkan kepada guru teman yang lain. Saya mendingan di kelas, mendingan menemani anak-anak untuk belajar. Memang di usia yang seperti saya sekarang itu sudah saya melepaskan banyak hal ya, kegiatan-kegiatan seperti itu. Fokus aja untuk memperbanyak diri untuk masuk di kelas. Itu yang saya lakukan ya. Dan saya mengerjakan yang lain-lainnya itu di sela-sela waktu yang mengajar, di jam-jam kosong. Jadi saya tidak berusaha untuk tidak mengganggu jam kelas. Itu aja paling. Luar biasa Pak Wawan ya, bisa membagi waktu ya, mengerjakan tugas di jam-jam kosong, mengikuti kegiatan yang sangat padat sekali Pak Wawan. Nah Pak Wawan, setelah Pak Wawan bicara dengan saya, apa perasaan Pak Wawan setelah melakukan sesi coaching ini? Sedikitnya sudah tergambar Bu, saya sudah berbagi dengan Ibu, saya sudah bisa kembali memotivasi diri untuk berkomitmen ya, untuk melaksanakan hal-hal yang istilahnya bisa mengatasi kegundahan untuk tidak meninggalkan kelas ya. Jadi semoga ini memang bisa menjadi sebuah hal yang bisa mengurangi itu dan juga berguna terutama untuk anak didik saya, karena saya berniat bahwa saya ingin mengenali mereka ya, mengenali sampai identifikasi mereka, sampai sejauh mana mereka bisa belajar dengan baik dan saya bisa menggali potensi-potensi mereka. Ya saya utamakan prioritasnya ada di kelas yang saya bimbing atau yang menjadi wali kelas saya gitu. Itu yang paling. Jadi udah sedikit tercerahkan gitu ya. Oke, terima kasih Pak Wawan. Pertemuan kita hari ini bisa membuat tercerahkan, membuat kita mendapatkan solusi yang Pak Wawan hadapi saat ini. Mungkin itu saja Pak Wawan pertemuan kita hari ini ya. Iya, Sampai jumpa Bunda, lagi Pak terima kasih atas Wawan ya. waktunya. Terima kasih ya. Saya juga terima kasih bisa Semoga bisa berbincang. ngobrol lagi Bu di lain kesempatan. Ya, betul. Di lain waktu kita bisa berbincang-bincang lagi apa yang kita rasakan nanti Pak Wawan ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wawan. Ya, terima kasih Bu Ena dan Pak Wawan yang sudah melaksanakan sesi coaching. Saya akan menyampaikan beberapa hal yang positif yang sudah dilakukan oleh Bu Ena sebagai seorang coach.
pertama yaitu Bu Ena sebagai coach sudah menunjukkan ya kemampuan mendengarkan aktif selama sesi ya, untuk mengedepankan perasaan gitu, perasaan yang diungkapkan oleh Pak Wawan dengan bertanya misalnya bagaimana perasaan Pak Wawan, itu saya anggap sebagai menunjukkan kemampuan mendengarkan aktif. Jadi bisa merasakan kegundahan hati Pak Wawan dengan mengajukan pertanyaan seperti itu, sehingga meluncurlah perasaan Pak Wawan untuk sedikit curhat gitu kepada Bu Ena. Kemudian yang berikutnya penggunaan pertanyaan terbuka yang dikemukakan oleh Bu Ena sebagai coach dan memicu refleksi misalnya dengan pertanyaan ukuran apa gitu ya, ukuran apa menurut Pak Wawan keberhasilan Pak Wawan di dalam terutama dalam hal ini mengajar ya, dan dijawab sangat jelas oleh Pak Wawan, katanya jika saya itu bisa membagi waktu dengan murid-murid saya gitu. Memang saya dapat rasakan Pak Wawan ini di sekolah sangat ini ya, kepada murid-murid itu sangat komitmen gitu, beda dengan guru-guru yang lain. Biasanya kan kalau guru-guru lain gitu ya, kalau yang laki-laki itu ya sepertinya kurang ini. Nah kalau Pak Wawan memang agak beda gitu. Jadi dengan mengungkapkan pertanyaan terbuka seperti itu, kita jadi tahu gitu ya bahwa minimal Pak Wawan itu sedikit kebahagiaannya itu apabila bisa berbagi gitu dengan murid-muridnya. Kemudian yang berikutnya Bu Ena saya lihat saya dengar ya, sambil melihat juga mungkin ekspresinya sangat sopan gitu ya kepada coachingnya, walaupun mungkin usianya lebih ini ya dari Pak Wawan gitu, tapi Bu Ena itu bisa memposisikan diri, menganggap Pak Wawan itu bukan sebagai yang lebih muda ya, jadi bisa membangun hubungan kepercayaan. Ena itu terlihat sangat sangat positif gitu ya ketika menanyakan strategi kepawaan adanya LKPD. Wawan itu memang saya lihat setiap mengajar itu selalu menggunakan LKPD dan sangat konsisten gitu ya. Nah itu karena Bu Ena mungkin bisa membangun hubungan kepercayaan sangat santun kepada Pak Wawan, sehingga meluncurlah gitu ya jawaban-jawaban Pak Wawan itu. Kemudian juga Bu Ena sebagai coach bisa menyelaraskan gitu tujuan dari coaching ini, sehingga bisa memancing gitu ya dan mengeksplor jawaban-jawaban Pak Wawan untuk mengungkapkan tindakannya gitu selama menghadapi kegundahannya di dalam mengatasi begitu banyaknya pekerjaan yang Pak Wawan yang diamanahkan gitu kepada Pak Wawan. Mungkin dari segitu saja yang dapat saya lihat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas waktunya sudah menghadirkan sebuah coaching yang manis gitu ya. Mudah-mudahan ke depannya saya bisa lebih mengeksplor kemampuan saya juga karena menyaksikan pemandangan coaching yang bagus ini. Begitu saja mungkin pendapat dari saya sebagai supervisor. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin rekamannya sedikit.